istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua himpunan. Di dalam fungsi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada relasi atau hubungan. Yang kedua ada pemetaan atau biasa disebut fungsi. Lalu ada korespondensi satu-satu. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang fungsi. Fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada diagram panah. Ada yang tahu diagram panah seperti apa bentuknya? Nah, diagram panah itu bentuknya seperti ini. Dia memiliki kolom A, terus juga ada kolom B. Lalu kita nanti akan hubungkan antara kolom A dengan kolom B itu seperti ini. Ada panahnya. Lalu yang kedua ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu seperti ini. Nanti bakal kita pelajari contohnya. Terdapat beberapa istilah penting dalam suatu fungsi. Nah, yang pertama itu ada domain. Ada yang tahu apa itu domain? Domain adalah daerah asal, atau bisa kita lihat dari diagram ini domain. Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada kodomain. Apa itu kodomain? Kodomain itu daerah hasil atau bisa kita sebut dengan daerah kawan. Atau bisa disebut juga tempat hasil dari suatu fungsi atau relasi yang mungkin ditemukan. Jadi biasanya kodomain itu adalah yang B. Lalu juga ada range atau bayangan. Merupakan hasil dari suatu relasi atau fungsi. Nah, jadi hasilnya itu bisa kita lihat nih dari kolom B. Nah, ini kan ada suatu diagram panah, ada A dan B. A-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu B-nya juga ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, range-nya itu yang mana? Range-nya itu, nah kita lihat kan dari diagram ini itu ada panah-panah seperti ini. Nah, hasil dari panahnya itu merupakan range. Bisa kita lihat nih, di sini kan ada 1, panahnya kemana nih angka 1? Ke 2. Lalu ada 1 kemana lagi? Ke 3. Terus ada 1 ke 4. Terus ada lagi nih 2 ke 2, 2 ke 3 gitu. Nah, jadi range dari diagram ini itu adalah 2, 3, dan 4. Gimana sampai sini paham? Ada yang bertanyakan? Iya, relasi itu hubungan nih. Misalnya nih, Andi dan Budi itu merupakan sepupu. Jadi relasi Andi dan Budi adalah sepupu. Paham? Kita ke contoh soal ya. Oke, di sini ada contoh soal. Mari kita tentukan domain, kodomain, dan range pada diagram di bawah ini. Nah, ini diagramnya. Ini diagram yang contoh yang tadi ya. Kita tentuin nih yang merupakan domain itu yang mana. Tadi kan kita udah bahas tuh domain. Apa itu domain? Ya, betul sekali Putri. Domain itu daerah asal. Coba Nia, daerah asal itu yang mana sih? Ya, betul. Daerah asal itu yang A. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi domainnya udah kita temuin nih, yang A. Lanjut ya, kita mencari kodomain. Kodomain tadi apa? Ya, kodomain merupakan daerah hasil atau daerah kawan. Jadi yang mana kodomain? Yang B? Iya, betul. Kalau dari diagram ini, kodomainnya itu yang B ya. Jadi kodomainnya di situ terdapat apa? Ya, betul sekali ya, Robi. Nah, yang ketiga tadi kita suruh mencari apa? Range. Ya, kita mencari hasilnya apa? Nah, di sini kan ada panah-panah nih. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, dan seterusnya ya. Jangan lupa pakai panah biar kita
mudah menentukannya ini tuh pasangannya kemana. Nah, jadi di sini range-nya yang mana? Yang mana? Ya betul, range-nya itu 2, 3, dan 4. Dia berada di kolom B ya, ada di kolom kode main. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sini diketahui dua buah himpunan K dan himpunan L, di mana himpunan A-nya memiliki anggota 1, 5, 7 dan himpunan L-nya memiliki anggota 4, 5, 6, dan 7. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih kecil dari. Ingat ya, lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Coba ada yang bisa bikin diagram panah? Coba maju ke depan. Diagram panah dari himpunan yang ini. Siapa yang mau maju? Iya, Sela, boleh maju ke depan ya. Nah, ini merupakan diagram panah dari soal yang ini. Baik, bakal Ibu jelasin. Nah, ini kan udah ada nih diagram panahnya. Kita lihat di sini ada kolom K. Dalam kolom K ini terdapat anggota yaitu 1, 5, dan 7. Lalu di sini juga ada kode main atau kolom yang L, itu anggotanya ada 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita buat nih hubungannya. Tadi kan soalnya apa? Lebih kecil dari ya. Pertama kita lihat dulu dari domainnya atau diagram yang K. Di sini kan ada angka 1, 5, dan 7. Nah, si 1 ini lebih kecil dari mana yang di kode main ini? Nggak ada kan? Nah, berarti 1 itu nggak punya pasangan. Lalu, angka 5. Angka 5 itu lebih kecil dari berapa? Ya, betul, lebih kecil dari 4. Berarti kita buat nih panahnya dari angka 5 ini ke 4. Lanjut ke yang 7. Angka 7 ini lebih kecil dari berapa? Coba. Iya, lebih kecil dari 4, 5, dan 6. Kita buat nih panahnya dari 7 ke 4, ke 5, ke 6. Jadi kalau kita tentukan hasilnya itu berapa? 4, 5, dan 6. Nah, lanjut kita ke himpunan berurutan. Dalam diagram ini kita udah dapat hasilnya. Jadi pasangan berurutannya itu yaitu 5, 4, 7, 4, 7, 5, dan 7, 6. Nah, itu merupakan himpunan berurutan. Seperti ini. Tadi kan kita udah ketemu nih diagram panahnya. Terus juga kita udah dapet himpunan berurutannya. Lalu kita buat diagram kartesiusnya. X-nya itu merupakan daerah asal dan Y-nya itu daerah hasil. Kita buat dulu angka-angkanya di sini. Daerah asalnya ada angka 1, 5, dan 7. Terus daerah hasilnya kita punya angka 4, 5, 6, dan 7. Dari himpunan pasangan berurutan yang tadi bisa kita masukin aja nih ke sini. Tadi 5 itu pasangannya sama apa? Nah, 5 kan di sini. 4 di sini. Nah, jadi titiknya itu ada di sini. Kalau 7 dan 4 titiknya di mana? Ya, titiknya di sini ya. Terus ada titik mana lagi nih? 7 dan 5. 7 dan 5. Terus ada 7 dan 6. 7 dan 6 di sini. Nah, jadi diagram kartesius dari soal yang ini adalah ini ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada